Om, ikan koi saya di rumah banyak yang sakit. Terus saya karantina kan, diobatin. Besoknya malah pada mati. Kenapa ya? Nggak tahu. Sebenarnya kalau banyak koi yang sakit, terus ada beberapa yang mati pada saat diobatin, itu wajar. Biasalah. Tapi gimana kalau matinya bukan karena sakitnya, tapi karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Aloha Koi. Jadi kita harus tahu dulu penyakitnya apa nih. Kalau misalkan penyakitnya emang susah disembuhkan, contohnya kayak dropsy. Kalau udah kena dropsy saya angkat tangan deh. Beberapa kali, sekitar setahun 2 tahun lalu pernah kejadian 2 kali kena dropsy. Kita usaha obatin, ya dia bertahan sih sekitar 3 mingguan ya. Tapi akhirnya mati juga. Terus yang katanya banyak yang mati tuh jamur insang. Nah ini saya belum pernah ngalamin, jadi saya nggak mau so tahu kalau yang penyakit ini. Nah ini kita ngomongin penyakit yang ringan-ringan deh, yang gampang sembuh. Misalnya kayak aeromonas, jamur, white spot gitu ya. Ini memang kalau dibiarin bikin koinya bisa mati. Tapi buat disembuhinnya juga nggak susah gitu, bisa lah. Kemungkinan sembuhnya tinggi. Gimana kalau kena sakit yang kayak gitu, yang sembuhnya gampang, tapi yang mati banyak. Nah, itu kita perlu lihat kronologinya seperti apa. Jadi, kan ini ceritanya di karantina ya. Sebelum pindahin ikan ke karantina, pasti kan diserok dulu nih. Nyeroknya seperti apa? Apakah si ikan ini gampang diserok? Jadi yang sekali pelan-pelan dapat, langsung dapat, atau mesti kejar-kejaran dulu si ikan sama seroknya nih. Kalau misalkan nyerok pas serok aja udah susah, pas mau ngambil dari kolam, apalagi yang diambilnya banyak gitu kan. Ya mungkin si pada saat nyerok itu juga ikannya jadi stres. Yang ada kondisi di kolam udah sakit sih, begitu diangkat, diserok, dia tambah stres, jadi tambah memburuk lah kondisinya. Itu dampaknya bisa jadi dua. Dia napasnya jadi cepat, buka mulutnya jadi cepat, itu tandanya napasnya jadi atau bisa jadi si gurat-gurat merahnya banyak. Kalau ikannya jenis siro gitu kan, yang dominan warna putih, kelihatan tuh garis-garis merah. Nah, kalau pas sakit, dia stresnya kayak gitu, berarti kan napasnya tersengal-sengal, terus gurat merah itu kan artinya si tekanan darahnya naik. Nah itu tinggal pilih mau matinya gara-gara gagal napas kayak tadi, terus akhirnya oksigennya nggak cukup gitu kan, akhirnya mati. Yang kedua, ini karena tekanan darahnya tinggi, bisa jadi kalau terlalu parah bisa sampai pecah pembuluh darah. Saya pernah ngalamin yang itu. Yang kedua tuh waktu itu diserok kejar-kejaran susah, begitu dapat masuk ke bak langsung dia keluar darah dari insang. Please waktu ngangkat koi dari kolamnya, apalagi dalam kondisi sakit, itu hati-hati banget, pelan banget, lama nggak apa-apa, yang penting ikannya tingkat stresnya seminimal mungkin. Terus habis diserok kan dipindah ke bak karantina nih. Nah, karantinanya apa dulu nih? Akuarium. Oke, biasanya akuarium lebih aman lah. Pokoknya lemnya udah kering, udah bukan baru, aman lah. Terus yang kedua, pakai bak plastik. Nah, ini mesti diwaspadai kalau misalkan baknya baru. Baiknya dicuci bersih dulu, direndam semalaman, terus airnya dibuang, cuci lagi, baru dipakai. Kalau nggak gitu, takutnya bahan kimia yang masih ada di permukaan bak plastik baru ini jadi bahaya buat ikannya. Terus ikannya masuk di bak karantina kan, tempat karantina. Nah airnya pakai air apa? Air baru atau air kolam? Kalau misalkan pakainya air baru, itu masalah lagi. Mungkin mikirnya karena
air kolam kan udah ada bakterinya lah, ada penyakitnya. Pakai air baru, justru sebetulnya itu lebih berbahaya. Karena kalau dipakainya air baru, si ikan ini dalam kondisi sakit, imunnya rendah, suruh adaptasi lagi dengan air baru, lingkungan yang berbeda tempat dia sebelumnya gitu. Bisa jadi imunnya makin turun karena stres tadi. Baiknya pakai air kolam ya, biar si ikannya nggak perlu adaptasi lagi dengan kondisi air yang baru. Terus habis itu, biasanya kan pada dikasih heater ya. Nah ini sebelum heater dinyalakan, coba dilihat dulu kondisi ikannya. Kalau dia udah megap-megap gitu kan, udah kekurangan oksigen, sebaiknya jangan dinyalakan dulu. Karena kalau heaternya dinyalakan, airnya bakal jadi lebih hangat, otomatis pengaruhnya ke tingkat oksigen terlarut dalam air jadi turun. Jadi yang ikannya kesulitan bernapas, tambah oksigennya dikurangin. Ya udah gitu kan, kemungkinan selamatnya jadi lebih kecil. Terus kalau misalkan ikannya banyak, otomatis kebutuhan oksigen di bak karantina itu kan jadi tinggi ya. Kalau ditambah dengan heater, bisa jadi tadi oksigennya juga jadi ikut turun. Nanti ikan-ikan yang kebutuhan oksigennya paling tinggi, biasanya ikan yang lebih gede-gede, itu bakal mati duluan. Jadi kalau mau pakai heater, pastikan ikannya sedang tidak kekurangan oksigen, dan jumlah ikan di tempat karantina itu nggak terlalu banyak gitu. Kalau udah padat, plus heater, pas ikannya kesulitan bernapas, itu kombinasi yang sempurna buat bikin koinya mati. Terus obat, nah ini udah ngerti lah ya. Pokoknya dosisnya harus benar. Kalau overdosis bisa tambah parah, kalau dosisnya kurang juga nggak ngaruh. Yang selanjutnya, pergantian air. Nah, pergantian air juga ini bisa berbahaya kalau cara ganti airnya nggak hati-hati. Jadi misalkan di tempat karantina, buat ngurangin airnya, pakai gayung ya, diciduk sampai 50%, terus ditambahin lagi air baru, diganti gitu kan. Kalau caranya seperti itu, si ikannya malah keganggu terus, akhirnya stres lagi dan makin jauh dari kesembuhan gitu kan. Nah, untuk pergantian air ini yang biasanya saya lakukan dan terbukti di sini berhasil, biasanya saya pakai metode dripping. Jadi setelah pengobatan selesai, misalkan pagi sampai sore selesai, malamnya saya dripping air, kerannya dinyalain kecil aja. Jadi selama semalaman tuh dripping airnya nyala, otomatis si air lama akan kebuang, diganti dengan air baru. Jadi biar kualitas airnya tetap terjaga, bukan jadi penumpukan amonia yang banyak, akhirnya malah si ikannya mati gara-gara keracunan amonia. Terus gimana nih kalau misalkan dalam proses pengobatan nih ada ikan koi yang mati? Ada yang diambil, ada juga yang dibiarin. Kalau saya lebih milih diambil karena takutnya si pembusukan ikan ini kan bikin bau ya. Bau itu nggak usah diukur deh. Pokoknya bau amis tuh udah itu indikator amonia yang tinggi gitu. Jadi kalau yang saya lakukan, kalau ada misalkan ikan mati, ya udah saya ambil aja. Tapi ngambilnya hati-hati. Jadi gerakan pas ngambil seminimal mungkin biar si ikan yang lain yang lagi di situ nggak jadi stres gara-gara aktivitas kita ngambil ikan yang mati. Kalau dibiarkan, takutnya si bau busuk dari ikan ini bikin amonianya tambah banyak, ujung-ujungnya si ikan yang lain malah jadi banyak yang mati juga gara-gara keracunan amonia. Setelah masa pengobatan selesai, gejala penyakitnya sudah hilang, bukan berarti ikannya sudah pulih 100%. Memang ada yang aktif, udah langsung aktif kayak biasanya gitu kan, bisa hand feeding lagi. Tapi ada beberapa ekor yang pemulihannya agak sedikit terlambat. Makanya
Di fase ini tetap kita harus hati-hati, jangan langsung push pakan lagi. Kalau bisa dikasih vitamin, dikasih jamu, sampai si semua ikan ini fit 100%. Kasih waktu deh. Kesimpulannya, metode pengobatan ikan koi ini banyak sekali. Salah satunya tadi dengan pakai metode pengobatan di karantina. Hati-hati, banyak hal yang perlu diperlukan saat karantina koi sakit. Jangan sampai koinya mati gara-gara kesalahan kita sendiri, bukan karena penyakitnya. Oke, gitu aja. Semoga ikan koi kita sehat selalu. Makasih yang udah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya? Nggak tahu. Segitu. Jadi waktu aku nulis skrip rasanya lucu, praktekin aneh ya sih.